Om Swastiastu, perkenalkan saya Dewa Putu Aditya Gunawan dengan NIM 2215091047 dari program studi Sistem Informasi dari kelas 4B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil yang saya buat dari tugas yang telah diberikan. Nah, di sini saya pertama kali akan menjelaskan mengenai dari sisi codingannya. Nah, di mana pada codingannya yang pertama itu ada di line 1 ini digunakan untuk mengimpor pustaka Flutter material yang memungkinkan saya untuk menggunakan widget dan fitur dari Flutter material design. Nah, selanjutnya ada pada line 2 yang di sini digunakan untuk mengimport sebuah modul yang memungkinkan saya mengimplementasi widget khusus yang digunakan untuk menampilkan sebuah gambar dari aset. Nah, selanjutnya ada di line 4 yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah kelas bernama setting screen yang merupakan turunan dari stateful widget. Ini berarti bahwa widget ini memiliki sebuah state yang dapat berubah-ubah. Nah, selanjutnya ada pada line 5. Ini adalah konstruktor untuk kelas setting screen. Konstruktor ini menerima parameter optional key yang merupakan kunci untuk mengidentifikasi widget ini dalam pohon widget. Nah, yang selanjutnya ada pada line 7, di override ini adalah anotasi yang menandakan bahwa metode di bawahnya menerapkan sebuah metode yang ada di dalam superclass-nya. Yang selanjutnya pada line 8 ini adalah metode dari setting screen yang mengembalikan instance dari setting screen state. Ini digunakan untuk membuat state dari setting screen. Yang selanjutnya itu ada pada line 12 yang dimana ini digunakan untuk mendefinisikan variabel count dengan tipe data integer dengan nilai awalan yaitu 0. Yang nantinya variabel ini digunakan untuk menghitung jumlah likes. Yang selanjutnya ada metode increment. Nah, di dalam metode increment ini ada set state. Set state ini digunakan untuk memberitahu Flutter bahwa state dari widget telah berubah dan Flutter perlu membangun ulang widget tersebut agar dapat mencerminkan perubahan tersebut. Nah, apabila void increment ini dipanggil, tentunya set state dilakukan dan nilai dari count tersebut ditambah 1 dan metode update image dipanggil. Yang selanjutnya ada pada line 21 yaitu metode decrement. Yang di sini di dalamnya ada kondisi apabila count lebih besar dari 0, maka state dilakukan dan nilai dari count dikurangi dari 1 dan metode update image dilakukan. Yang selanjutnya ada metode cek genap. Nah, metode ini apabila dipanggil di dalamnya tersebut ada kondisi apabila count dibagi 2 modulusnya 0 atau sama seperti apabila count itu genap atau tidak. Apabila genap akan mereturn string genap, apabila tidak akan mereturn string ganjil. Yang selanjutnya ada pada line 38 yang merupakan metode cek foto. Nah, metode cek foto ini akan mengembalikan path gambar sesuai dengan nilai dari count. Nah, di sini ada kondisi apabila count dibagi 10 modulusnya 0 atau sama seperti apabila count itu kelipatan dari 10, maka akan mengembalikan string yang merupakan aset path dari gambar icon Flutter. Apabila tidak kelipatan dari 10, maka akan mereturn string yaitu aset path dari flat image. Yang selanjutnya ada pada line 46. Ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah variabel image URL yang nantinya akan menyimpan path gambar yang akan ditampilkan. Yang selanjutnya di void init state atau metode init state. Nah, metode init state ini akan dipanggil sekali ketika stateful widget pertama kali diinisialisasi.
Di sini digunakan untuk menginisialisasi gambar pertama kali. Nah, yang selanjutnya ada metode update image, yang dimana apabila dipanggil tentunya akan melakukan set state dan memperbarui path gambar yang ditampilkan sesuai dengan nilai dari count. Nah, selanjutnya itu ada pada line 62 yang digunakan untuk mendefinisikan variabel card color yang berisikan color cyan, yang dimana digunakan nantinya untuk mengisikan warna latar dari widget card. Yang selanjutnya ada kondisi untuk mengecek apakah count ketika dibagi 10 modulusnya itu 0 atau sama seperti apakah count itu merupakan kelipatan dari 10 dan apakah count itu tidak sama dengan 0. Nah, apabila kedua hal tersebut benar, maka nilai dari card color itu berisikan warna merah. Selanjutnya ada return container. Ini akan mengembalikan widget container yang memiliki latar belakang warna yang akan berubah sesuai nilai dari count. Apabila count itu genap, maka warnanya akan menjadi deep purple. Nah, sebaliknya apabila ganjil akan menjadi blue gray. Yang selanjutnya ada pada line 70. Ini merupakan child atau widget dari container, yaitu center, yang digunakan untuk mencenter atau membuat child dari widget center ini berada di tengah. Dan child dari widget center ini adalah column. Column ini memiliki main axis alignment yaitu center, dan column memiliki beberapa children atau widget di dalamnya seperti asset image widget. Yang ini merupakan widget yang diimpor dari package MyApp dan digunakan untuk menampilkan gambar dari aset. Nah, gambarnya itu merupakan nilai dari yang terdapat dari image URL. Dan pada aset image ini memiliki width atau lebarnya itu 300 dan height-nya atau tingginya itu 300. Dan fit dari aset image widget ini yaitu box fit cover. Yang selanjutnya ada widget divider, yang dimana ini digunakan untuk menampilkan sebuah garis pemisah di bawah gambar aset image widget. Yang selanjutnya ada widget row, yang dimana di dalamnya ini menampilkan sebuah baris teks yang dapat dibaca pada emulator di sebelah kanan. Nah, teks ini ditempatkan dalam sebuah row untuk mengatur tata letaknya. Yang selanjutnya ada pada line 87, yaitu merupakan widget card. Widget card ini memiliki warna sesuai dengan nilai dari variabel card color. Dan shape dari card ini yaitu rounded rectangle border dengan border radiusnya itu circular yang memiliki nilai 10. Nah, card ini border on foreground-nya itu false. Card ini memiliki child yaitu padding dengan padding edge insets yaitu all dengan nilai 8. Nah, terdapat juga child row di dalam padding yang dimana row ini memiliki main axis alignment-nya itu center dan main axis size-nya itu min. Nah, di dalam row ini terdapat children atau widget-widget lainnya seperti icon button, yang dimana icon button ini merupakan dengan logo thumb down. Apabila ditekan akan memanggil metode decrement. Yang selanjutnya ada teks yang menampilkan likes dengan nilai dari count yang stylenya itu memiliki warna black. Nah, selanjutnya ada icon button yang memiliki logo thumbs up yang apabila ditekan akan memanggil metode increment. Nah, di dalam card juga terdapat teks yang berisikan metode dari cek genap. Baik, untuk penjelasan selanjutnya ada pada tampilan dari codingan yang telah dibuat, yang dapat dilihat pada emulator di sebelah kanan. Warna dari latar belakangnya itu ada deep purple,
karena nilai dari count itu adalah benar, yaitu apabila dibagi 2 modulusnya 0 atau bisa dibilang genap, akan menjadi di purple. Nah, apabila menjadi ganjil atau 1 akan berubah menjadi blue gray. Nah, yang pada selanjutnya juga ada pada gambarnya. Gambar ini dapat berubah sesuai dari image URL, nilai dari image URL, yaitu sesuai dari metode cek foto. Nah, di dalam metode cek foto, apabila nilai dari count kelipatan 10 akan mengembalikan aset path gambar icon Flutter. Nah, di sini dapat dicek apabila nilainya 10, gambarnya menjadi Flutter. Nah, apabila tidak kelipatan 10, di sini 9, maka gambar yang akan digunakan adalah flat image. Nah, di bawahnya juga ada garis pemisah yang sudah dijelaskan dalam divider, dan ada text yang ada di dalam row, dan juga ada card. Card di sini berisikan icon button, yaitu dengan logo thumb down sebelah kiri di sini, yang apabila dipencet akan memanggil fungsi decrement, yang dimana akan mengurangi nilai count 1. Di sini dapat dilihat apabila dipencet likes berkurang dari 8 menjadi 7. Nah, selanjutnya ada text the likes dengan menampilkan nilai dari count. Di sini dapat dilihat nilainya yaitu sekarang 7. Yang selanjutnya ada pada icon button thumbs up. Nah, thumbs up ini apabila dipencet akan memanggil metode increment yang akan menambahkan nilai dari count sebanyak 1. Di sini dapat dilihat bahwa nilainya benar naik dari 7 ke 8. Nah, selanjutnya ada teks yang menampilkan metode dari cek genap. Di sini nilai dari count itu 8 apabila kita melihat metode cek genap. Nah, di sini terdapat kondisi apabila count dibagi 2 modulusnya 0, yang merupakan apabila nilai count itu genap. Di sini 8 merupakan angka yang genap, maka akan return genap. Nah, di sini apabila dilihat likes-nya itu 9 atau nilai count-nya itu 9, maka akan menampilkan ganjil karena kondisinya salah. Selanjutnya ada pada card, warna dari card. Di sini ada kondisi apabila count merupakan kelipatan 10 dan count tidak sama dengan 0, maka warna dari card itu akan menjadi merah. Dapat lihat di sini apabila 9 yang merupakan bukan kelipatan 10, warnanya cyan atau biru. Apabila 10, warnanya menjadi merah.